guys, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan tayangan video Ibu Halisa. Hari ini Senin 30 Oktober 2023 dan kita mulai kegiatan dengan pelaksanaan upacara bendera. Hari ini ada kegiatan sosialisasi dari Bursa Efek Indonesia perwakilan Banjarmasin. Tapi nanti setelah pelaksanaan upacara selesai, pembelajaran di kelas dengan guru mapel masing-masing tetap berlangsung. Dan ketika tim dari Bursa Efek nanti datang, baru kita arahkan masing-masing kelas ke ruang yang sudah ditentukan. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan di like, share, dan subscribe. Bina upacara, hormat upacara. Mengundikan kita mulai. Jam 10 tim dari Bursa Efek itu sudah tiba di SMA Negeri 1 Takisong dan saat ini diterima di ruang rapat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Takisong. Jadi tim dari Bursa Efek itu ada 3 orang, jadi pas untuk 3 tingkat, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di masing-masing ruang mereka. Nah, di sini ada kelas 11 ya, 3 kelas ini berkumpul di satu ruang kelas. Kemarin ibu yang berkaitan ya. Jadi kalau nanti kalian mau investasi belajar secara langsung dengan siapa sih itu namanya belum ada. Azi, Mas Azi. Ya, bisa bertanya langsung dengan Mas Azi mungkin lewat Jafri nanti lewat WA mengenai investasi. Jadi ini ingat, mungkin kalian ada investasi bodoh, bukannya yang tidak resmi ya. Selain itu sekarang ada yang pinjol. Sekarang juga lagi
bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ya melakukan apa? Tindakan negatif. Tiba-tiba nanti ada tagihan kamu. Apa itu? Apa itu? Nah, itu ibu-ibu yang kurang tahu. Nah, ini online. Aduh, jauhilah baik investasi aja, lebih itu lebih bagus daripada yang judi online. Nah, jadi kalau tadi nama investasi, berarti kan kalau lebih investasikan perusahaannya, misalnya kalau di sini yang kamu lihat di depan kita ada bank apa? Bank apa? BRI. Nah itu ada PT, BRI TBK, ya? Nah, PT, BRI TBK. Kemudian tadi yang ada lagi kalau kamu makanan atau produk-produk ya misalnya apa bisa juga itu kan ada di nanti ya yang kamu lihat emang harga sahamnya itu mulai dari ribuan rupiah sampai ratusan ribu rupiah per lembar minimal 100 lembar Pak, 50 minimal 100 lembar ya. Kalau punya uang 100 ribu ya kamu bisa yang saham gorengan yang harga $1.000 dan masih bisa nggak? Nggak bisa, tapi mungkin yang ingat aja dari harga sahamnya BRI berapa, jadi anak-anak ada gambarannya aja bisa. Jadi capital gain itu adalah selisih harga jual dan beli. Jadi sama aja kayak kita dagang. Misalkan kita beli barang dulu, teman-teman cek keamanannya. Nih, kayak gimana cek keamanannya? Kalau izinnya dari siapa? Kalau biasanya kalau ruangan berhubungan dengan duit, izinnya ada. Itu harus punya data dulu teman-teman. Jadi kita hari ini adalah paling tidak pengenalan mengenai pasar modal. Sebelum kalian nanti kenal lebih jauh pasar modal dan lain halnya, makanya saya tanya dulu tadi teman-teman. Oke ya, ini kelasnya kelas berapa? Kelas itu kelas berapa? Saya lupa. Satu apa dua nih? Ini dua ya berarti ya. Nah, hari ini teman-teman kita adalah yang namanya kelasnya edukasi pasar modal atau pengenalan mengenai apa sih itu pasar modal. Seperti guru kalian tadi ibu jelaskan, kalian sudah ada dapat materi pasar modal juga kan ya di kelas ya. Nah, sebelum masuk pasar modal, kita kenal yang namanya kata investasi. Pengertiannya sudah ada di situ. Nah, itu investasi bodong teman-teman. Nah, kenapa salah satu alasan kenapa kita edukasinya ke siswa SMA dan lain hal ya teman-teman, karena seperti yang teman kalian bilang tadi, investasi bodong itu sekarang menyasarnya malah ke area kalian teman-teman. Makanya kita juga turun untuk paling enggak ini uang investasi yang legal yang benar teman-teman, supaya kalian tidak terjebak dengan investasi bodong. Nah, apa sih investasi itu? Yang namanya investasi itu adalah kegiatan untuk mengelola aset kalian teman-teman, dengan tujuan untuk memperoleh hasil di masa yang akan datang. Simpelnya adalah yang namanya investasi itu adalah seni mengelola keuangan kita. Kalian sudah bisa mengelola keuangan kalian sendiri kan? Oke, ada yang bisa, ada yang belum ya. Hal yang wajar. Saya seumuran kayak kalian juga sama kok, teman-teman. Malah kalian lebih beruntung daripada saya. Saya kenal pasar modal itu sudah di bangku kuliah, di semester 3 waktu itu. Kalau kalian malah lebih waktu SMA, artinya lebih dulu daripada saya.
Mungkin aja nanti kalian bisa gantiin saya di sini nanti teman-teman. Amin ya. Nah, yang selanjutnya nih, kenapa sih kita harus punya yang namanya instrumen investasi? Kalau orang tua kita di rumah biasanya investasinya kemana teman-teman? Emas, tanah, sapi, benar nanti investasi juga tuh teman-teman. Nah, kebun dan lain halnya itu memang salah satu investasi. Nah, kenapa sih kita harus punya instrumen investasi? Karena ini, karena hal ini yang warna merah. Nah, kalau kita biasanya kalau masih yang merah itu masih banyak di dompet, artinya hidup masih sejahtera. Tapi kalau yang udah Pangeran Antasari, nah itu mulai bahaya sudah. Nah, menurut kalian teman-teman, uang 100.000 sekarang dengan uang 100.000 dulu beda apa sama? Dari segi apanya beda? Warnanya memang agak berbeda ya, nolnya tetap sama ya, yang membedakan oke, benar yang beda, gambarnya beda sekarang ya. Tapi ini deh simpelnya, kalau kalian ke warung sekarang dengan yang dulu lebih berharga 100.000 dulu apa sekarang? Apa yang membedakannya? Benar, nilainya teman-teman. 100.000 yang dulu perasaan kita udah jadi sultan ya kalau ke warung ya. Kalau sekarang 100.000 ke Alfamart cuma dapat gak banyak barang sekarang ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena harga barangnya teman-teman. Nilai uangnya tetap 100.000, tapi harga barangnya yang terus naik. Itu disebut dengan apa ekonomi? Benar, inflasi. Kenaikan harga barang. Itulah salah satunya teman-teman, kenapa kalian harus punya instrumen investasi nanti. Nih, ada 3 alasan teman-teman kenapa kalian harus punya instrumen investasi. Yang pertama, untuk mengalahkan yang namanya inflasi. Kenaikan harga barang di Indonesia itu 3-4% per tahun. Artinya harga barang-barang itu selalu naik setiap tahunnya. Tahun ini yang paling terasa menurut kalian harga apa yang naik? BBM. Yang lain? Minyak goreng ya. Oke. Selain itu, itu kalau rokok kebutuhan pria aja, nggak kebutuhan pokok gitu. Anaknya nggak harga beras sekarang teman-teman. Naiknya gede-gede kan ya. Nah, jadi teman-teman realnya memang 3-4%, tapi di masyarakat itu kenaikan harga barang bisa di atas 10% teman-teman. Itulah kenapa kalian harus punya yang namanya instrumen investasi teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menambah dan meningkatkan aset kalian. Kita hidup pasti pengen yang lebih baik ke depan teman-teman. Makanya kita harus punya yang namanya instrumen investasi. Yang ketiga adalah karena teman-teman ada semua minimal pembelian perusahaan itu adalah 1 lot atau 100 lembar. Harga saham di pasar modal kita itu paling murah adalah Rp50 per lembar. Jadi paling minimal kalian harus punya uang dulu 5.000 perak ketika kalian mau invest di pasar modal. Jadi dengan Rp5.000 sebenarnya udah bisa invest di pasar modal. Tapi apakah harga saham paling rendah itu bagus? Nanti itu kita cari tahu sendiri pergerakan harga sahamnya. Nah, gitu. Yang paling murah itu harganya Rp5.000 per lotnya. Paling
paling mahal berapa? Paling mahal ada yang sampai 8 juta, ada. Tergantung dari perusahaan masing-masing. Kalau kayak harga saham BRI itu kurang lebih harga sahamnya di sekitar 4.900-an atau 400 ribuan kalau kalian mau beli perusahaannya. Kalau memang BRI, pertanyaannya apakah harga saham itu ada yang harganya di bawah 100 ribu dan punya potensi atau prospek ke depan? Jawabannya banyak perusahaan-perusahaan di pasar modal kita ada semua yang harganya di bawah 100 ribu tapi punya potensi yang bagus di masa yang akan datang. Banyak, salah satunya ada perusahaan namanya Sido Muncul, tahu? Produknya Antangin, Buku Bima, Ekometer, Extrajon. Nah, itu teman-teman perusahaan-perusahaan itu kan salah satu perusahaan yang paling punya potensi di pasar modal kita. Harga sahamnya masih sekitaran 53 ribuan per kuartalnya. Indofood 10 ribuan, sejutaan kalau ya. Pernah makan Indomie kan ya? Nah, kalau sedap belum listing. Kalau sedap itu dia di bawah Wingfood. Nah, dia belum listing di pasar modal kita. Yang listing temannya yang satu ini, Indofood IJBB. Kalau rokok itu yang udah listing di pasar modal kita ada KM Sampurna sama Gudang Garam dan juga Bismillah. Nah, 3 perusahaan itu yang punya yang sudah ada di pasar modal kita. Tapi ini teman-teman, ada di semua. Menurut kalian saham-saham yang kayak bidang rokok kayak gitu punya potensi nggak ke Pak? Punya apa enggak? Kalau secara kesehatan saham-saham kayak gitu kurang bagus kan ya? Nah, dari sisi itulah yang memberatkan perusahaan-perusahaan itu. Makanya harga saham dari kayak Gudang Garam, Sampurna itu dari tahun 2020 kemarin waktu COVID sampai sekarang harganya kalau Gudang Garam itu terjun dari 30.000 sekarang di area 15.000, turunnya lebih dari 50%. Kalau Sampurna itu saya ngikutin dari 3.000 rupiah sampai sekarang di bawah 1.000 harga saham. Kenapa? Itu karena kebijakan pemerintah yang terus menaikkan harga cukai rokok. Kenaikan harga cukai rokok di Indonesia itu setiap tahunnya di atas 10%. Itu yang memberatkan perusahaan-perusahaan di bidang itu, teman-teman, harga sahamnya roket turun sekarang. Gitu. Jadi nanti ketika kalian pengen investasi di satu perusahaan, lihat dan dalamin perusahaannya dulu. Itu dari saya. Ada yang ingin bertanya dulu nggak teman-teman? 3 pertanyaan terbaik akan dapat souvenir dari perusahaan Indonesia. Silakan. Awal. Ya, silakan kepada Randy Aitali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aitali dari kelas masa ekspansi. Saya ingin bertanya, sekarang ini kan banyak aplikasi itu yang biasanya menawarkan kita untuk menanam investasi. Itu untuk kejaminan keamanannya itu gimana, Kak? Apakah aman atau cuma kayak kakak tadi ya, investasi bodoh? Ya, terima kasih untuk Randy. Ada lagi?
Ya, ya udah setelah itu baru sama ya. Nah, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayoga dari kelas saya untuk menanam saham itu apa perlu pengacara Kak biar tidak dibohongi. Ya sanksinya kayak sanksi. Nanti kan kayak terhindar dari pembohongan yang kita sampaikan tadi. Apa itu perlu apa sangat perlu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pencalonnya mau Paris enggak? Pertanyaan dari penonton ya, semuanya pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama dari siapa? Peggy ya. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan teman yang cewek tadi, siapa namanya? Rahma ya. Nah, kalau Rahma tadi kan bilangnya bagaimana sih membedakan investasi bodong dengan yang aman ya. Kalau aplikasi yang aman itu gimana sih supaya kita nggak terjerat dengan investasi bodong? Nah, saya jawabnya satu paket aja ya. Nah, jadi bedanya adalah kalian harus cek legalitasnya, teman-teman. Kalau ada yang nawarin investasi, cek legalitasnya. Ceknya kayak gimana? Kalian bisa cek di situsnya OJK. Bisa search di Google situsnya OJK, nanti cek di sana. Mereka punya izin atau enggak? Apalagi biasanya investasi yang lain, apapun itu biasanya berhubungan dengan OJK. Jadi kalian harus cek di OJK-nya nanti. Mereka punya izin atau enggak? Yang kedua adalah lihat penawaran mereka, logis enggak? Kalau mereka menawarkan investasi, tapi mereka bilangnya ini akan balik modal 1 tahun lagi atau keuntungannya per bulan pasti, nah itu biasanya ciri-ciri investasi yang non legal atau itu biasanya bodong. Kalau mereka menjanjikan keuntungan yang pasti ya, karena dalam bisnis nggak ada yang pasti teman-teman. Kita bisa aja bulan ini untung, bulan depan bisa nggak untung, tergantung situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, jadi itu dari saya. Kalau kalian mau membedakan investasi bodong dan yang benar ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya, menanam saham itu gimana? Apakah perlu pengacara tadi ya? Nah, ini teman-teman, yang namanya investasi pasar modal itu nanti kalian sendiri yang menjadi pelaku di pasar modalnya. Jadi yang melakukan beli dan jual perusahaannya adalah kalian sendiri. Jadi nggak perlu pengacara lagi. Nah, semuanya sudah ada regulatornya. Nanti yang punya pasar adalah Bursa Efek Indonesia, yang jadi wasit adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu lembaga-lembaga yang sudah ada di pasar modal, semuanya sudah diatur dan diamani oleh mereka. Jadi nggak perlu pengacara lagi. Jadi kalian bertransaksi pasar modal, kalian sendiri yang beli dan jual perusahaannya. Jadi kalian tinggal beli dan jual perusahaannya saja. Nah, kayak ini contohnya, ini pasar modal kita hari ini buka. Kalau pasar modal itu bukanya dari Senin sampai Jumat, dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kalian bisa jual dan beli perusahaan di pasar modal. Ini contoh-contohnya. Kelihatan ya? Ini contoh perusahaan ya. Surya Citra Media, perusahaan TV. Kenapa? Nah, betul, SCTV itu salah satu perusahaan favoritnya ibu-ibu biasanya ya. Setelah ada sinetron, MTV, nah gitu. Jadi teman-teman, di pasar modal kita itu banyak sekali perusahaan. Salah satunya di Surya Citra Media. Harga sahamnya berapa? Coba lihat.
harga sahamnya cuma 147 rupiah per lembar. Kalau kalian mau beli perusahaan mereka harus 100 lembar. Kira-kira berapa yang perlu diperlukan kalau kalian pengen punya perusahaan di SMA? Ayo, benar berapa? 14.700. Gak nyampe 15.000 loh teman-teman. Dengan yang kurang lebih 15.000 kan ya di bulanter ya. Dengan 15.000 kalian bisa beli perusahaan SMA yang TV-nya ada di mana-mana teman-teman. Nih lagi. Instrumen finansial. Jadi ada satu sisi perusahaan, ada satu sisi investor. Jadi kalau kalian mau invest di pasar modal bisa. Nanti lewat apa? Namanya lewat perusahaan sekuritas namanya nanti ketika kalian ingin invest di pasar modal. Nah, ini produk-produk yang ada di pasar modal. Hari ini kita akan khusus bahas mengenai saham nanti. Nih, apa itu saham? Ada yang udah pernah tahu? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau saham itu cirinya harus ada PT-nya dulu dan yang di belakangnya ada namanya TBK. Jadi kalau kalian pengen punya perusahaan, jawabannya boleh. Ada lebih dari 900 perusahaan yang bisa kalian miliki, teman-teman, di pasar modal kita. Tadi pagi ke sekolah, mandi nggak teman-teman? Sabunnya pakai apa? Lifebuoy kata teman-teman. Itu produknya siapa? Kalau kalian lihat nanti pulang ke rumah ya, produknya siapa? Kalau yang memproduksi adalah PT Unilever Indonesia (TBK), itu bisa kalian miliki perusahaannya, teman-teman. Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu, teman-teman, ada di sekeliling kalian, teman-teman. Alfamart, Indomart itu juga bisa kalian miliki perusahaannya. Tergantung dari kantong masing-masing saja. Kira-kira mahal apa murah ya Alfamart yang seribu itu? Nanti kita cek harga sahamnya ya. Nanti saya tunjuk. Di sini jaringan aman kan ya? Ngelag ya, kita coba nanti ya. Nah, jadi saham itu pengertiannya adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Simpelnya saham itu kalau tahun 2000-an bentuknya mirip kayak sertifikat rumah. Kalau sekarang bentuknya strapless. Jadi hanya email saja. Bentuknya nanti kayak kertas lembaran biasa. Kalau dulu kalian terimanya fisik. Saya pernah lihat ada salah satu investor saya di Kalimantan Tengah. Beliau bawa surat sertifikat rumah punya saham Unilever milik suaminya. Belinya di tahun 1995. Kalau dicairin waktu itu kurang lebih sekitar setengah M. Tapi beliau belinya di tahun 95. Kurang lebih 28 tahun yang lalu. Wajar, karena namanya harga perusahaan kan terus naik seiring dengan kinerja si perusahaan sendiri. Nah, nih yang paling penting kalian harus ketahui. Ketika kalian masuk pasar modal, kalian harus tahu yang namanya investasi itu ada risikonya, teman-teman. Dan investasi di pasar modal itu tergolong investasi yang high risk atau risikonya paling tinggi. Jadi kalau kalian mau investasi di pasar modal di saham, gimana sih caranya bisa meminimalisir risikonya? Caranya adalah kalian tahu risikonya. Ketika kalian tahu risikonya apa aja, maka kalian bisa minimalisir investasi di pasar modal risikonya. Ini teman-teman. Risiko yang pertama ketika kalian invest di pasar modal adalah risiko ekonomi. Jadi harga dari suatu perusahaan itu dia bisa naik dan turun harga sahamnya.
sama aja kayak harga teh kotak bisa naik dan bisa turun kan ya. Nah, sama kayak harga perusahaan juga bisa naik dan turun. Tapi apa yang mempengaruhi harganya? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah makroekonomi. Kalau agak berat, makroekonomi ini simpelnya kondisi negara. Negara lagi bagus, apalagi kurang bagus, itu aja yang beda. Menurut kalian negara kita bagus atau kurang bagus? Lumayan ya, lebih baik nggak dari tahun 2020 ya. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Pemerintahnya sekarang lagi pronya kemana nih? Nah, gitu teman-teman. Ya, hubungannya politik. Kemarin minggu lalu ada satu kebijakan pemerintah yang pro terhadap bidang properti. Jadi minggu lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa kalau orang mau beli rumah di bawah 2 miliar, maka dia bebas PPN. Nah, itu berimpact ke perusahaan-perusahaan properti yang ada di Indonesia. Jadi kebijakan pemerintah sangat-sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah kondisi perusahaan sendiri. Siapa sih yang mau beli perusahaan yang rugi terus? Pasti nggak ada ya. Pasti pengen beli perusahaan yang punya prospek ke depan, yang bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Jadi ketika kalian pengen investasi pasar modal, perhatikan resiko ini teman-teman. Yang kedua, resiko pasar namanya. Harga dari suatu perusahaan memang fluktuatif naik dan turun, tapi resiko paling pahit dari pemegang saham adalah ketika perusahaannya pilot atau bangkrut, teman-teman. Jadi hati-hati nanti memilih perusahaannya. Jadi kalau perusahaan pilot itu biasanya mereka akan jual asetnya, bayar hutangnya, bayar pajak, baru kalau ada sisa baru dibagi ke pemegang saham biasanya gitu. Yang ketiga adalah resiko likuiditas. Dari 900 perusahaan yang bisa kalian miliki di pasar modal kita, ada beberapa perusahaan yang nggak bisa kalian jual kembali, beli tapi nggak bisa dijual. Jadi meskipun kalian sultan ya, jangan dibeli semua perusahaannya. Ada juga perusahaan yang kurang bagus di pasar modal kita. Nah, jadi berikut ini untuk kegiatan kelas 12 dan kelas 10 yang ada di ruang lab bahasa dan ruang serbaguna. Belajar ya kampus saya diajak banding maksudnya hemat. Oke, ingat ya sekolahnya juga jutaan. Kalau emas juga, emas 1 gramnya sekarang hampir 1 jutaan. Nah, ada alternatif pilihan lain yaitu dengan investasi di pasar modal. Nah, pernah dengar kata pasar modal sebelumnya? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Ada 2 kata, pasar dan modal. Ada yang pernah pasar kuning? Sini ada nggak sih pasar kuning? Ini sudah dari kita nggak bisa. Ini adalah Asra Agulisari. Nah, kalian bisa pilih di sini. Apa nih? Masuk mobil sama Kak.
perusahaan itu berarti saham itu bisa kita beli teman-teman. Perusahaan itu kita bisa beli. Jadi kalau ada nih perusahaan misalkan aja Bank Rakyat Indonesia, TBK di belakangnya, itu berarti kita bisa memiliki seluruh kegiatan sosialisasi Bursa Efek hari ini sudah selesai. Dengan demikian maka berakhirlah tayangan video Ibu Halisa hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.